Di sebuah sudut Jakarta Timur, ada warung soto yang tak pernah sepi bahkan di jam-jam ketika manusia seharusnya tidur. Warga lama bilang, sejak pemilik pertamanya hilang tanpa jejak, warung itu tetap hidup. Seolah ada pelanggan lain yang terus datang, meski tak pernah terlihat. Dan setiap mangkuk yang terhidang terasa terlalu enak, terlalu murah, dan terlalu bebas. Karena di balik aroma gurihnya, ada sebuah janji gelap yang terus menagih, dari pemilik lama hingga yang baru. Dan di warung itu, satu hal selalu benar. Rezeki yang datangnya dari tempat gelap tak pernah gratis. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku tidak pernah benar-benar peduli soal warung makan di sekitar rumah. Di Jakarta Timur ini, warung itu tumbuh seperti jamur setiap musim hujan. Tapi ada satu yang belakangan membuat semua orang bicara, warung soto Lamongan Burani, yang letaknya persis di ujung gang menuju Pondok Bambu. Aku pertama kali mendengar namanya bukan dari papan warung, tapi dari bisik-bisik warga yang terdengar. Lebih seperti pengakuan daripada sekadar cerita. Yang membuat warung itu menonjol, sebenarnya bukan menunya, bukan pula harganya, tapi jam bukanya. Entah bagaimana, warung itu selalu penuh ketika semua warung lain sudah menutup roldor mereka. Jam 1 dini hari, jam 2, bahkan kadang jam 3, masih saja ada antrean. Antrean panjang pula. Tidak masuk akal. Di daerah ini, jam segitu biasanya hanya mobil pengantar barang dan kucing liar yang masih berkeliaran. Tapi warung Burani seakan ada magnet yang menarik orang-orang untuk makan soto di jam ketika manusia seharusnya tidur. Aku pertama kali curiga ketika pulang lembur. Jalan itu sepi, lampu gang mati, tapi warung Burani terang benderang dan riuh rendah. Kursinya penuh, suara sendok beradu dengan mangkuk tak pernah berhenti. Yang bikin merinding, sebagian wajah orang-orang itu tidak terlihat jelas. Mereka seperti kabur, seperti siluet yang tak sempurna. Aku pikir itu cuma efek kantuk. Sampai keesokan paginya, Pak Sabar ketua RT kami datang dengan cerita berbeda. Kau tahu, aku jalan jam 2 lewat semalam. Warung itu masih buka, katanya sambil menyeruput kopi. Anehnya, aku lihat orang-orang makan tapi kok kayak nggak bergerak, yang berubah cuma mangkuknya saja. Aku tertawa kecil. Tapi dalam hati, aku mulai mengingat kejadian malam sebelumnya. Bayangan para pembeli itu, wajah samar yang tidak sempat kulihat jelas. Aku tidak menjawab, hanya berusaha menyibukkan diri dengan koran yang tidak benar-benar kubaca. Rasanya lebih aman pura-pura tidak peduli. Belakangan, aku sadar, orang-orang di kampungku juga punya cerita versi mereka masing-masing. Dan semuanya, tidak ada yang terdengar wajar. Ada yang bilang bahwa sejak suaminya, Mas Yoyok, hilang tanpa kabar 2 tahun lalu, rezeki Burani justru meningkat drastis. Warung kecil yang dulu nyaris tutup itu, mendadak selalu ramai. Bahkan di hari kerja, anak-anak kos, sopir taksi online, pedagang malam, semuanya mampir. Tapi yang lebih sering datang, justru orang-orang yang tidak dikenal warga sekitar. Seperti tamu asing yang hanya muncul ketika hari mulai gelap. Aku ingat, suatu malam, aku duduk di pos ronda dan mendengar suara 2 ibu-ibu bergosip. Burani itu kuat, loh, kata yang satu sambil menyalakan rokok. Mas Yoyok hilang aja, dia tetap buka warung tiap hari. Kuat banget, kalau cuma manusia biasa. Yang satunya membalas dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. Kuat atau dibantu sesuatu? Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar lebih seperti menyingkirkan takut. Aku tidak suka gosip, tapi malam demi malam, cerita itu semakin sering terdengar, semakin spesifik. Semakin banyak orang yang mengalaminya. Dan apa yang paling sering disebut adalah satu hal. Ramainya warung itu datang di jam-jam yang tidak wajar. Bukan sore, bukan prime time makan malam. Tapi ketika dunia mulai diam, ketika udara dingin menggigit, ketika angin gang membawa bau sampah dan got, ketika hanya orang-orang yang tidak punya pilihan yang masih berada di jalan. Aku memutuskan suatu malam untuk memperhatikan dari jauh. Jam menunjukkan pukul 2:10. Aku berdiri di balik tiang listrik, setengah bersembunyi, menatap warung itu dari jarak yang aman. Saat itu aku melihat pelanggan yang baru datang. Laki-laki, tinggi, jalannya sedikit terhuyung. Tapi yang aneh, bukan langkahnya melainkan bayangan di belakangnya. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia seperti berdiri sendiri, lebih panjang, lebih gelap. Seperti ingin masuk lebih dulu ke warung. Aku mengedip beberapa kali, memastikan mataku tidak salah. Tapi semakin aku perhatikan, semakin jelas kejanggalannya. Saat laki-laki itu duduk, bayangannya tidak ikut.
Bayangannya tetap berdiri di dekat pintu, seperti menunggu giliran. Dan Burani yang saat itu sedang menuang kuah ke mangkuk tidak tampak heran sama sekali. Seolah itu hal biasa. Aku sempat ingin bertanya ke salah satu pelanggan yang keluar. Seorang pemuda kurus yang membawa helm di tangan. Tapi ketika ia lewat di dekatku, tubuhnya terasa dingin. Bukan dingin seperti AC, tapi dingin seperti sesuatu yang tidak seharusnya bersentuhan dengan kulit manusia. Aku refleks mundur. Pemuda itu melirikku sekilas dan berkata pelan, "Sotonya, Enoch Panggit." Nada suaranya datar. Tidak ada ekspresi, tidak ada rasa. Seperti ia hanya mengulang kalimat yang dipaksakan masuk ke pikirannya. Malam itu aku pulang dengan dada sesak. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa seperti melihat sesuatu yang tidak boleh kulihat. Sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi di balik hiruk-pikuk warung kecil itu. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang tidak pernah terlihat lagi setelah makan di sana. Dan semakin aku mengamati, semakin jelas satu hal. Warung itu bukan sekadar ramai. Ramainya seperti dipaksa, seperti diberi makan oleh sesuatu yang bukan manusia. Aku ingin menyangkal semuanya, tapi setiap malam, suara sendok dan mangkuk di warung Burani terus terdengar, bahkan ketika lampu lampiugang padam, bahkan ketika angin malam membawa bau asin yang tidak berasal dari laut. Dan di tengah semua itu, desas-desus warga semakin menggema, membuatku bertanya-tanya, warung itu sebenarnya menjual soto atau menjual sesuatu yang lain. Aku selalu percaya bahwa tidak ada gosip yang muncul tanpa akar. Setiap desas-desus pasti berangkat dari sesuatu peristiwa kecil, perubahan perilaku, atau sekadar suara-suara yang tak sengaja terdengar. Dalam kasus Burani, sumber pertama yang paling sering disebut warga adalah satu nama, Pak Darmo, lelaki tua yang tinggal paling lama di gang ini, yang katanya pernah mengenal keluarga Burani jauh sebelum warung soto itu berdiri. Setiap kali cerita tentang keanehan warung itu muncul, pasti ada saja yang berkata, "Tanya Pak Darmo." Kalau nggak percaya, awalnya aku mengabaikan semua itu. Tapi rasa penasaran memang lebih jago menggerogoti pikiran daripada rasa takut. Jadi pada suatu sore, ketika udara mulai lembab dan suara azan hampir terdengar, aku memberanikan diri mampir ke rumah Pak Darmo. Lelaki itu duduk di kursinya yang reot, sambil menggoyang-goyangkan kakinya seolah menunggu seseorang datang. Padahal, ketika aku menyapa, ia tampak benar-benar terkejut. "Kau mau apa, Nat?" katanya sambil memicingkan mata. Aku duduk pelan dan mencoba membuka pembicaraan dengan santai. Tapi entah mengapa, suaraku sendiri terasa kering. "Saya mau nanya soal Burani, Pak." Katanya, "Bapak kenal suaminya dulu." Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menggosok wajahnya dengan kedua telapak tangan. Seolah pertanyaanku barusan membuka kembali sesuatu yang sudah lama ia kubur. "Kau ini kenapa tiba-tiba nanyain itu?" Suaranya rendah, seperti tidak ingin didengar tembok sekalipun. Aku hanya bisa berkata jujur. "Soal warungnya, Pak." Makin banyak yang bilang ada hal aneh. Ia terdiam lama sampai-sampai aku pikir ia marah atau tersinggung. Tapi kemudian ia mulai bicara, perlahan, seperti menimbang setiap kata. "Dulu, jauh sebelum kalian tinggal di sini, Burani itu bukan siapa-siapa. Ia cuma perempuan biasa dari Lamongan yang ikut suaminya, Mas Yoyok, merantau ke Jakarta. Mereka buka usaha kecil-kecilan, jual soto juga. Tapi waktu itu pembelinya sedikit. Tidak pernah lebih dari 2 atau 3 mangkuk sehari." Aku mengangguk. Sulit membayangkan warung yang sekarang selalu penuh itu. Dulu nyaris tidak ada yang melirik. Mas Yoyok itu orangnya halus, tapi gampang menyerah. Lanjut Pak Darmo. Sampai akhirnya dia sering bicara soal ingin cepat kaya, ingin warungnya terkenal. Aku ingat betul waktu itu dia bilang, "Saya ini cuma kurang 1 langkah, Pak. Kalau ada jalan pintas, rasanya pengen coba." Dan sejak hari dia bilang itu, kehidupannya berubah. Aku merasakan tengkukku mulai dingin. "Berubah gimana, Pak?" "Ya, berubah begitu saja," jawabnya. Malam itu dia pulang larut. Padahal biasanya jam 9 sudah di rumah. Besoknya, warungnya langsung ramai. Ramai yang tidak masuk akal. Kau tahu kan, rezeki itu biasanya datang bertahap. Tapi ini, seperti ada keran dibuka lebar-lebar. Aku menunggu ia melanjutkan. Tapi ia tampak ragu. Wajahnya menegang. Seolah ada bagian dari ceritanya yang sebenarnya tidak ingin ia buka. "Ada satu hal yang selalu kuingat," katanya akhirnya. 3 hari setelah warungnya ramai, aku lewat depan rumah mereka. Aku lihat Burani sedang meracik soto, dan Mas Yoyok berdiri di samping.
tapi ekspresinya aneh, kosong, melamun. Waktu aku samperin, dia cuma bilang dengan suara yang bahkan bukan suaranya sendiri. Warung ini sekarang sudah dijaga. Aku merinding mendengarnya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri ketika Pak Darmo berkata itu. Ada sesuatu dalam nada suaranya, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Seperti ia sedang mengingat sesuatu yang masih menghantuinya sampai sekarang. Dan tidak lama setelah itu, Mas Yoyok hilang. Aku spontan menegakkan tubuh. Hilang gimana, Pak? Ya, hilang begitu saja. Burani bilang, suaminya pergi tanpa pamit. Warga mencari, lapor, tapi tidak ada hasil. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Dan yang lebih aneh lagi, warung mereka semakin ramai setelah ia menghilang. Aku terdiam. Aku mulai merasakan ada pola yang janggal sejak cerita ini dimulai. Ada masa ketika warung Burani tidak begitu dikenal, lalu tiba-tiba melonjak tanpa alasan. Ada suami yang menginginkan kekayaan instan, lalu menghilang tepat setelah keinginannya terwujud. Ada kata-kata yang diucapkan dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Dan semuanya bermula dari satu malam yang tidak pernah diketahui siapapun. Pak, ucapku pelan. Jadi Bapak yakin ada hubungannya? Pak Darmo memandangku tajam. Terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Aku tidak bilang itu pesugihan, Nak. Aku tidak mau main-main dengan kata itu. Tapi kalau rezeki datang terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu besar, biasanya ada yang membayarnya. Entah sekarang, entah nanti. Aku menggigit bibir. Rasanya ada banyak hal yang ingin kutanyakan, tapi lidahku terasa keluh. Dan seolah membaca kecemasan itu, Pak Darmo menambahkan satu kalimat yang terasa seperti pukulan telak. Kau tahu kenapa aku tidak pernah makan di warung Burani sejak Yoyok hilang? Karena sejak hari itu, aku merasa ada yang berubah dari tatapan Burani. Tatapan orang yang sudah tidak hidup bersama manusia sepenuhnya. Aku merinding seketika. Ketika aku pulang dari rumah Pak Darmo sore itu, langkahku terasa berat. Bukan hanya karena apa yang kudengar, tapi karena mulai muncul satu kesadaran baru. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar dimulai dari warung itu. Cerita ini ternyata sudah mengakar jauh sebelum aku mendengarnya. Dan jika awalnya saja sudah sedalam ini, aku tidak berani membayangkan apa yang akan kualami ketika menggali lebih jauh. Yang pasti, sejak hari itu, aku mulai melihat Burani bukan sekadar pedagang soto biasa. Ada masa lalunya dan masa lalu suaminya yang tampaknya belum benar-benar pergi. Atau masa lalu itu justru yang sekarang memberi makan warungnya. Dan yang paling menakutkan bukan cerita itu sendiri, tapi kenyataan bahwa semua warga lama seolah sepakat diam. Diam, tapi wajah mereka menyimpan sesuatu yang sama. Ketakutan yang tidak pernah diucapkan. Ada satu sosok yang tanpa sadar menjadi pemicu awal mencuatnya kecurigaan warga terhadap warung Burani. Bukan orang penting, bukan pula tetangga dekat. Hanya seorang ojek online yang sering mangkal di pangkalan dekat minimarket namanya Bang Reza. Orangnya ramah, banyak omong, dan punya kebiasaan buruk membesar-besarkan cerita. Tapi anehnya, untuk kisah yang satu ini, tidak ada satupun warga yang berani berkata bahwa ia sedang mengarang. Semua bermula dari cerita sederhana tentang rasa soto. Sore itu, aku sedang duduk di pos ronda, menunggu giliran jaga malam. Tiba-tiba Bang Reza datang sambil mengibas-ngibaskan jaketnya yang bau knalpot. Ia duduk tepat di sebelahku, mencomot kacang dari meja seperti orang yang sudah menyimpan cerita terlalu lama. Kau sudah pernah makan di warung Burani? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan. Pernah. Dulu, waktu masih sepi, Reza mendekat sedikit. Menurunkan suaranya seolah yang akan ia ceritakan bukan sesuatu yang pantas didengar udara terbuka. Lo tahu nggak? Sekarang rasanya beda banget. Enak. Tapi kayak ada sesuatu yang salah. Aku tertawa kecil. Salah karena enak? Bukan begitu, katanya cepat. Enaknya itu beda. Gurihnya cat, kayak nansep. Bukan gurih kaldu biasa. Ada pahit-pahitnya dikit, tapi bukan pahit bumbu. Pahit yang, gimana ya, kayak rasa yang bukan buat manusia. Aku mendengus, mengira ia bercanda. Tapi ketika kulirik wajahnya, ia tidak sedang main-main. Matanya tidak seperti biasanya. Ada kekhawatiran yang ia sembunyikan, tapi samar terlihat dari garis bibirnya yang menegang. Dan satu lagi, ia menambahkan, harganya nggak masuk akal, serius. Sotonya semangkuk besar, ayamnya banyak, kuahnya kaya rasa. Tapi Burani cuma minta 12.000. 12.000 coy, di Jakarta Timur, dengan topping segitu banyak. Dan saat ia mengatakan itu, aku baru sadar satu hal. Benar juga, harga warung itu memang tidak wajar. Siap dulu, tapi aku tidak pernah benar-benar memikirkannya sampai Reza mengungkitnya.
Lalu ia melanjutkan cerita yang membuatku bener-bener merinding. Malam itu gue nganter orderan ke kos dekat situ. Kelar, gue lapar banget. Dari jauh gue lihat warung Burani terang. Gue mampirlah. Pas gue duduk, gue lihat ada ayam digantung tapi warnanya hitam. Bukan hitam gosong. Hitam legam kayak kebakar tapi licin. Udah gitu, baunya bukan bau ayam panggang. Lebih kayak bau logam. Aku spontan menegakkan badan. Logam? Maksudnya? Reza menelan ludah. Wajahnya mendadak berubah pucat. Kayak bau darah kering. Hening. Sejenak. Suasana pos ronda yang tadinya ramai, suara motor tiba-tiba seperti lenyap. Angin lewat membawa hawa dingin yang tidak semestinya ada di sore itu. Untuk sesaat, aku merasa Reza hanya mengada-ada. Tapi kemudian ia menceritakan sesuatu yang membuatku tidak bisa menyangkal lagi. Gua pesan satu, Burani nyajikan dengan senyum. Kiumek. Dan enaknya tuh bukan enak normal. Kayak baru 3 sendok. Kepala gue pening. Tapi badan gue hangat. Hangat banget bro. Sampai tangan gue bergetar. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Seolah merasakan kembali getaran itu. Dan yang bikin gue takut bukan itu. Tapi dari dapur. Gue dengar suara. Bukan suara orang masak. Aku menahan napas. Suara apa? Suara kayak German. Rendah banget. Tapi panjang. Dan ritmenya kayak lagi napas berat. Gue pikir mungkin kipas angin rusak. Tapi pas gue lihat ke arah dapur, iya, mulutnya terbuka sedikit. Tapi suaranya serak. Gue lihat sesuatu gerak di sudut dapur. Besar, tinggi, tapi bukan orang. Dan Burani. Dia pura-pura nggak tahu. Aku menelan ludah. Kerongkonganku mendadak kering. Apa kau yakin? Tanyaku pelan. Reza mengangguk pelan, seperti sedang mengakui dosa. Karena gue lihat tangan Burani gemetaran, pas dia ngasih gue mangkuk kedua, padahal gue nggak pesan lagi. Katanya, itu bonus. Tapi, caranya ngasih, kayak dia harus nurut sama sesuatu. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi Reza tidak selesai. Gue bawa pulang mangkuk sisa itu. Di rumah, pas gue buka, kuahnya berubah warna. Jalep, kayak cinta. Dan bukan bau ayam lagi. Apa kau buang? Tanyaku cepat. Ia menggeleng perlahan. Gue taruh di ember. Tutup rapat. Besok pagi gue cek lagi. Tapi mangkuknya kosong. Kuahnya hilang. Bersih. Seolah ada yang menjilat habis sampai licin. Jantungku seakan turun ke perut. Aku mencoba mencari akal sehat dari cerita itu. Mungkin hanya anjing lewat. Mungkin Reza salah lihat. Tapi semakin kupikirkan, semakin sulit kutemukan penjelasan yang rasional. Apalagi ketika ia menambahkan satu kalimat terakhir yang membuatku benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat gue keluar dari rumah pagi itu, ada bekas telapak di lantai. Tapi bentuknya aneh, kayak telapak tangan manusia, tapi panjang, dan jarinya terlalu banyak. 6 atau 7. Aku merasakan tengkukku panas dan dingin bergantian. Sejak saat itu, Reza tidak pernah makan di warung Burani lagi. Tapi justru cerita dialah yang membuat warga lain makin waspada. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Rasa soto yang adiktif. Harga yang terlalu murah. Bau logam yang bukan berasal dari dapur. Geraman yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang paling mengganggu, tamu-tamu gelap yang sering terlihat duduk di meja pojok. Tapi tidak pernah benar-benar makan. Aku tahu satu hal. Setelah cerita Reza itu menyebar, semua orang mulai memperhatikan warung Burani lebih serius. Bukan lagi sekadar cerita iseng. Bukan gosip anak ronda. Tapi tanda-tanda kejanggalan yang mulai menyatu seperti potongan puzzle yang perlahan menunjukkan bentuk yang lebih menyeramkan. Dan semakin kupikirkan, semakin jelas satu hal. Soto Burani bukan sekadar enak. Ada sesuatu yang membuatnya ingin disantap. Sesuatu yang haus. Sesuatu yang menunggu. Ada satu titik, ketika semua desis-desis tentang warung Burani tidak lagi terdengar seperti gosip murahan. Bukan lagi cerita iseng anak ronda, bukan lagi bisikan sambil merokok di pos, tapi menjadi sesuatu yang menyatu dengan udara, mengalir dari mulut ke mulut, dan akhirnya mengendap sebagai kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Titik itu datang bukan dari hal yang terlihat, tapi dari sesuatu yang jauh lebih menusuk. Bau. Bau menyengat dari belakang warung. Rani. Orang pertama yang mengeluh soal bau itu adalah Mbak Lastri, penjual nasi uduk yang lapaknya hanya berjarak 2 pintu dari warung tersebut. Aku ingat betul malam ketika ia datang ke pos ronda dengan wajah cemberut, seperti baru saja bertengkar dengan setan di dapurnya. Mas, kalian nyium gak sih bau dari belakang warung Burani? Bau apa itu? Kok makin malam?
Makin parah, tanyanya sambil kipas-kipas dengan tutup rantang. Aku dan beberapa orang yang sedang duduk hanya saling pandang. Waktu itu sudah lewat jam 11 malam. Angin cukup kencang, dan aroma malam biasanya hanya berisi bau gorengan dingin dan asap motor. Tapi salted too. Yah, aku juga mencium sesuatu. Seperti bau daging mentah yang sudah lama disimpan. Bukan busuk yang biasa, tapi busuk yang pahit tajam dan punya karakter yang tidak bisa disamakan dengan bau makanan rusak. Mbak Lastri menjatuhkan diri ke kursi kayu dan mengumpat pelan. Aku kira awalnya itu bau bangkai kucing, tapi lama-lama kok bau kayak daging manusia yang... Ia menggantungkan kalimatnya. Mungkin sadar betapa mengerikannya kata-kata itu. Salah satu pemuda yang duduk di dekat kami menertawakan komentar itu, tapi tawa itu pendek, tidak meyakinkan. Karena saat ia menarik napas pelan, wajahnya ikut berubah. Bau itu memang ada, bahkan semakin lama semakin kuat. Seperti terbawa angin, memukul hidung dengan kasar. Anehnya, bau itu hanya datang di malam-malam tertentu, dan warga perlahan sadar. Bau itu paling menyengat setiap malam Jumat. Malam itu, aku memberanikan diri berjalan ke arah belakang warung. Tidak terlalu dekat, hanya sampai ujung gang yang bisa melihat dinding samping warung Burani. Lampunya remang, hanya sinar kecil dari jendela dapur yang menembus keluar. Tapi bau itu, Tuhan, baunya seperti masuk dari setiap celah kulit. Saat aku mencoba menahan napas, terdengar suara langkah dari ujung gang. Ternyata Pak Yanto, tetangga seberang, juga datang dengan ekspresi yang sema-sema terganggu. Kau juga cium ya? Tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. Dari belakang warung, Pak Yanto mengusap tengkuknya. Ya, dan ini bukan pertama kali. Aku sudah cium sejak 2 minggu lalu. Tapi tadi pagi, waktu Burani buang sampah, aku lihat cairan hitam di lantai, Mas. Meleleh dari plastiknya. Don Bon, persis kayak gini. Suasana mendadak tegang. Aku ingin bertanya cairan macam apa itu. Tapi sebelum sempat, angin kembali berhembus, membawa aroma yang lebih kuat. Kali ini lebih mirip darah segar yang bercampur sesuatu yang basi. Peratku berputar, dan aku memalingkan wajah. Pak Yanto memegang lenganku. Kau tahu nggak? Katanya, lirih. Dulu waktu Mas Yoyok masih ada, bau ini nggak pernah ada. Baru muncul setelah dia hilang. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti membuka kembali cerita dari Pak Darmo. Tiba-tiba, semua potongan terasa cocok satu sama lain. Tapi aku berusaha tetap rasional. Kau sudah tanya Burani soal ini? Tanyaku. Pak Yanto menggeleng. Sempot. Tapi dia cuma jawab, paling bau got, Pak. Padahal aku tahu, itu bukan bau got. Aku belum ingin percaya. Tapi kemudian ada kejadian yang membuat keraguanku runtuh. Beberapa malam setelah itu, seorang pemuda bernama Galang anak kos, yang tinggal dekat warung bercerita, bahwa ia melihat Burani keluar belakang jam 2 pagi, membawa ember besar. Aku ingat jelas bagaimana Galang bercerita sambil gemetar. Aku kira dia cuma buang air cucian. Tapi, pas dia lewat, embernya itu nggak kedengeran ada airnya. Tapi berat banget, Mas. Tangannya getar, wajahnya pucat. Dan pas dia jalan melewati lampu, aku lihat ada cairan hitam netes dari bibir ember. Hitam, tapi mengkilat. Baunya sama kayak yang sekarang ini. Sesuatu dalam diriku memberi peringatan bahwa semua yang sedang kami masuki bukan lagi soal warung biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di belakang warung Burani. Sesuatu yang setiap malam Jumat ingin keluar. Atau mungkin memang sedang dipakai. Kecurigaan semakin besar ketika beberapa warga mulai merasa pusing tiap kali bau itu muncul. Ada yang mimpi buruk. Ada yang mendengar suara-suara dari belakang warung. Seperti bisikan pelan yang menyatu dengan tiupan angin. Malam itu, ketika bau kembali menyebar lebih kuat dari biasanya, aku berusaha mengabaikannya. Tapi entah kenapa, langkahku malah membawa tubuhku ke dekat tembok belakang warung. Ada celah kecil dari kayu yang sedikit renggang, cukup untuk melihat ke dalam. Dan ketika aku mengintip, aku tidak melihat orang, tidak melihat Burani. Tapi aku melihat bayangan besar, kokoh, bahunya terlalu tinggi untuk manusia biasa. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti sedang membungkuk pada sesuatu. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku melihat lengannya, panjang, kurus, dan meneteskan cairan gelap yang jatuh ke lantai dapur tepat saat itu. Suara lembut namun dingin terdengar dari dalam. Sudah malam, jangan intip. Aku membeku. Suara itu bukan suara Burani. Aku mundur perlahan, menahan napas, lalu berlari tanpa peduli apapun. Sejak malam itu, bau menyengat dari warung Burani tidak lagi terasa seperti bau busuk biasa. Rasanya seperti
peringatan, seperti tanda yang seharusnya cukup untuk membuat warga berhenti lewat sana. Tapi nyatanya, malah semakin banyak cerita aneh yang muncul. Semakin banyak orang yang mengaku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dapur warung soto. Dan warga mulai percaya satu hal. Bau itu bukan bau makanan, bukan God. Bau itu, bau tombol, atau setidaknya, bau sesuatu yang pernah hidup, tapi tidak seharusnya kembali. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduku berdiri setiap kali mengingatnya. Kejadian ini muncul bukan dari orang dewasa, bukan dari pelanggan lama, bukan dari warga yang suka bergosip, tapi dari seorang anak kecil berusia mungkin 6 atau 7 tahun. Dan entah kenapa, justru ucapan polos anak kecil seperti itulah yang paling sukar disangkal. Karena mereka belum tahu cara memanipulasi ketakutan orang lain. Hari itu, siang yang sangat terik. Biasanya warung Burani baru buka menjelang senja. Tapi entah kenapa, sejak 2 minggu terakhir, ia mulai membuka warung lebih awal. Alasannya tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Ada yang bilang karena bahan masakan sudah disiapkan dari pagi. Ada yang bilang karena pesanan makin banyak. Tapi ada juga yang berbisik pelan. Kalau buka makin pagi, makin banyak yang bisa. Aku tidak tahu maksudnya apa pada waktu itu. Tapi ucapan itu selalu membuat suasana percakapan mendadak dingin. Siang itu, seorang ibu muda bernama Ririn datang bersama anaknya. Aku duduk tak jauh dari meja mereka, menunggu pesananku dibungkus. Anak kecil itu tampak gelisah sejak masuk warung, seperti merasakan sesuatu yang tidak kita rasakan. Anak-anak memang begitu, bukan? Mereka sering melihat apa yang tidak kita lihat, atau minimal tidak mereka pahami, tapi tetap mereka rasakan. Awalnya semua berjalan biasa saja. Burani menyambut seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya senyum itu tetap melebar, sama seperti biasanya. Senyum yang seharusnya ramah tapi entah kenapa selalu terasa seperti topeng. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik giginya yang rapi, dan bibirnya yang bergerak, sangat terukur. Ririn memesan 2 porsi. Lalu saat Burani berbalik menuju dapur, anak kecil itu spontan memegang lengan ibunya. "Mah, jangan makan di sini." Ririn tertawa kecil, mengira anaknya sedang manja. "Kenapa? Lapar kan? Nanti pulang kamu rewel lagi." Anaknya menggeleng keras. "Jangan di sini." Di belakang ada orang hitam. Aku ingat benar bagaimana reaksi ibu itu berubah seketika. Senyumnya hilang. Ia menatap wajah anaknya. Kali ini bukan dengan rasa kesal, tapi dengan kebingungan. "Orang hitam apa? Siapa?" Anak itu menunjuk ke arah dapur tepat ke pintu setengah terbuka, di mana hanya terlihat bayangan, rak bumbu dan tirai kotor yang tergantung miring. Itu berdiri di samping Ibu Rani, matanya merah. Dia lihat kita. Aku menyaksikan langsung bagaimana tubuh Ririn merinding. Aku bahkan sempat mendengar ia menarik napas panjang untuk menetralkan rasa takutnya. "Jangan bercanda, nak. Mana ada." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, anak itu menambahkan sesuatu yang membuatku spontan menoleh ke arah dapur juga. Dia bisikin, "Jangan biar anakmu makan." Suasana warung mendadak sunyi, seakan seluruh suara kendaraan di luar berhenti tepat di permukaan jalan. Tak ada angin, tak ada lalat, tak ada dentingan sendok. Hening yang tidak normal. Hening yang terasa menggantung di tenggorokan. Burani muncul dari dapur, membawa 2 mangkuk soto. Ekspresinya tetap sama, tapi tangannya sedikit bergetar. Aku melihatnya. Ririn juga melihatnya. Bahkan anak itu melihatnya sambil menempel pada lengan ibunya. "Ini, Bu, 2 porsi. Silakan, dinikmati," kata Burani dengan suara lembut yang justru terdengar semakin menakutkan dalam kondisi seperti itu. Ririn menelan ludah. "Bu, di dapur ada siapa?" Burani tersenyum. "Sendirian kok, Bu." "Kenapa?" Anaknya langsung bersembunyi di balik tubuh ibunya, menangis pelan. "Mah, dia masih lihat." Dia masih lihat. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Bahkan Burani tampak sulit mempertahankan senyumnya. Lalu ia melakukan sesuatu yang justru membuat suasana semakin tidak wajar. Ia jongkok, menatap mata anak itu langsung, dan bertanya dengan suara yang terlalu tenang untuk situasi seperti itu. "Kamu lihat siapa, nak?" Anaknya tidak berani menunjuk lagi, hanya menggeleng keras sambil mengusap air matanya. "Aku takut." Burani tersenyum pelan. "Tidak apa-apa." Kadang anak kecil suka salah lihat. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa justru terasa seperti ancaman halus. Seperti seseorang yang ingin memastikan agar cerita itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Saat itu juga Ririn berdiri. "Maaf, Bu,
Saya bungkus saja ya, anak saya, rewel. Bu Rani tersenyum. Tentu, saya bungkuskan. Tapi saat ia masuk kembali ke dapur untuk mengambil bungkus plastik, anak itu berbisik lagi pelan. Tapi cukup jelas untuk kudengar, karena aku duduk hanya 3 meja dari mereka. Saya mesut yang hitam itu, dia merangkak ke meja ibu itu. Aku tidak tahu apakah anak itu menunjuk ke arahku, atau ke arah meja di sebelahku. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, barusan aku mendengar suara sendok jatuh dari dalam dapur. Seperti ada yang tersenggol, atau seperti ada yang menyeret sesuatu. Ririn langsung meraih tangan anaknya dan pergi tanpa menunggu bungkusannya. Ia bahkan tidak meminta uang kembali. Dan Bu Rani, ketika keluar membawa plastik pesanan mereka, hanya berdiri bengong sebentar sebelum akhirnya menarik napas panjang, meletakkan bungkus itu di atas meja, dan kembali bekerja. Tidak ada yang dibahas hari itu. Tidak ada yang berani bertanya. Tapi sejak kejadian itu, desas-desus bukan lagi desas-desus. Mulai ada rasa percaya di antara warga bahwa ada sesuatu di warung itu, sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih haus, dan jauh lebih sabar daripada manusia. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai benar-benar takut setiap kali melewati gang kecil menuju warung Bu Rani. Bukan takut pada orangnya, tapi takut pada apa atau siapa yang mungkin sedang berdiri di balik tirai dapurnya. Aku tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal berbau mistis, sampai malam itu terjadi. Malam Jumat, Kliwon. Malam yang selalu disebut warga sebagai saat di mana batas antara manusia dan makhluk gaib menjadi sangat tipis. Biasanya, aku tak menghiraukan omongan itu. Tapi setelah kejadian anak kecil yang melihat sosok hitam di dapur Bu Rani, ada sesuatu dalam diriku yang selalu siaga. Setiap kali mendengar hari itu disebut, warung Bu Rani tetap buka seperti biasa malam itu. Bahkan lebih ramai daripada malam-malam sebelumnya. Anehnya, semakin banyak desas-desus yang beredar, semakin ramai warungnya. Seakan-akan ada garis tipis antara rasa takut dan rasa penasaran yang membuat orang justru ingin datang, membuktikan sendiri apakah cerita-cerita itu benar, atau hanya omong kosong yang dibesar-besarkan. Tapi malam itu, sejak aku sampai di depan warung, ada yang berbeda. Lampu-lampunya memang menyala, tapi terasa lebih redup. Seolah-olah cahayanya tidak bisa mengusir kegelapan yang menempel di sudut-sudut ruangan. Aku duduk di meja dekat pintu masuk, tempat favoritku, karena aku selalu ingin punya jalan keluar yang gampang. Kalau ada sesuatu yang membuatku ingin pergi. Kebiasaan aneh yang akhir-akhir ini tumbuh tanpa kusadari. Aku memesan biasa, soto ayam campur, tapi entah kenapa, malam itu aku tidak terlalu peduli pada rasa. Ada sesuatu di udara yang membuatku tegang sejak awal. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada yang memperhatikanku dari jauh. Dan benar saja, perhatian itu nyata. Aku menyadarinya ketika sedang menunggu pesanan. Di meja paling pojok, meja yang biasanya jarang ditempati, ada seorang pembeli duduk sendirian. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Padahal, hampir setiap hari aku makan, atau minimal lewat depan warung ini. Ia duduk membelakangi pintu, menunduk. Tubuhnya kaku seperti seseorang yang menahan dingin, atau sedang menahan sesuatu yang berat. Aku tidak tahu kenapa. Tapi semakin lama aku pandang, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu muncul. Saat Bu Rani keluar membawa pesananku, ia melirik ke meja pojok itu. Hanya sedetik, tapi aku menangkap jelas perubahan ekspresinya. Senyumnya menurun sedikit. Matanya mengecil, dan tubuhnya sempat berhenti seolah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak boleh lihat. Bu, ramai juga malam ini, kataku mencoba mencairkan suasana. Bu Rani tersenyum, tapi kali ini bukan yang hangat. Senyum itu seperti senyum seseorang yang menyembunyikan luka atau rahasia. Ya mas, malam Jumat biasanya begitu. Aku mengangguk, lalu tanpa sadar bertanya, itu pelanggan baru ya bu, yang di pojok? Reaksi Bu Rani saat itu aneh. Ia menoleh sekilas, tapi bukan melihat meja pojok. Ia melihatku, tepat ke mataku, seperti memastikan sesuatu. Mas, jangan terlalu dipikir, makan saja dulu. Itu jawaban yang seharusnya biasa saja. Tapi entah kenapa, terasa tidak wajar. Terlalu cepat, terlalu defensif, dan terlalu jelas bahwa ia ingin aku berhenti bertanya. Ketika Bu Rani kembali ke dapur, aku menoleh lagi ke meja pojok itu. Pembeli itu masih duduk di sana. Tapi kali ini, ia mengangkat wajah dan, pada saat itulah, aku hampir menjatuhkan sendokku. Wajahnya tidak ada. Bukan rusak, bukan tertutup, bukan samar, tapi benar-benar tidak ada. Hanya permukaan kosong. Seperti kain halus yang menutupi seluruh struktur wajah.
Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya lekukan samar yang membentuk kontur manusia, tapi tidak punya detail apapun. Tubuhku langsung dingin, tenggorokanku mengering. Aku mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Pembeli itu mengarahkan wajah kosongnya ke arahku. Dan meski tanpa mata, aku merasa sedang ditatap. Ditatap dalam-dalam, seperti ada sesuatu di balik ketidakhadiran. Fitur itu yang sedang mengamati isi kepalaku. Aku tidak tahu berapa lama aku membeku begitu, tapi saat aku berkedip, pembeli itu sudah menunduk lagi. Tangannya bergerak perlahan, meraih mangkuk soto yang disajikan di depannya. Dan disitulah detail berikutnya membuatku merinding lebih parah. Tangannya tidak memegang sendok, tidak ada gerakan makan. Ia hanya menunduk. Dan soto itu entah bagaimana berkurang sedikit demi sedikit. Seperti ada mulut tak terlihat yang menghisapnya langsung dari mangkuk tanpa suara. Aku menelan ludah, mencoba menguasai diri. Bu Rani, panggilku pelan. Tapi ketika aku melirik ke dapur, Bu Rani berdiri di sana, memandangi pembeli itu dari balik tirai dapur. Ekspresinya bukan takut, bukan terkejut, tapi seperti seseorang yang tahu bahwa sosok itu memang seharusnya ada di sana. Ia bahkan berkata pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuatku merinding hingga ke tulang. Kalau sudah datang malam ini, jangan diganggu, Mas. Biarkan makan sampai selesai. Apa maksudnya? Sejak kapan warung ini menerima tamu seperti itu? Ketika aku kembali menoleh ke meja pojok, sosok itu sudah tidak ada. Kursinya kosong, mangkuknya bersih, seakan tidak pernah dipakai. Dan meja pojok itu, terlalu dingin untuk ukuran ruangan sekecil ini. Malam itu aku pulang tanpa menyelesaikan makananku. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi memilih duduk dekat pintu. Karena alasan aman. Tidak ada tempat aman di warung itu. Tidak ada tempat aman di sekitar Bu Rani. Dan entah kenapa, semakin banyak kejadian yang terjadi, semakin jelas bahwa apapun yang berlangsung di warung itu bukan sekadar rumor warga. Ada tamu yang bukan manusia. Ada makanan yang bukan sekadar makanan. Dan ada harga yang harus dibayar lebih mahal dari sekadar uang. Ada satu malam yang sampai sekarang tidak pernah bisa kulupakan. Malam yang membuatku akhirnya memahami bahwa apapun yang terjadi di warung Bu Rani bukan hanya sekadar pelengkap cerita pesugihan. Ada sesuatu yang hidup di sana. Sesuatu yang makan, menuntut, dan pada malam itu, ia marah. Malam itu aku sedang lewat. Tidak ada niat berhenti. Setelah kejadian pembeli tanpa wajah, aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjauh dari warung itu. Tapi seperti nasib buruk yang selalu datang pada saat paling tidak tepat. Seorang tetangga memanggilku tepat saat aku melewati depan warung. Ia ingin nitip dibungkuskan 2 porsi. Mas, tolong sekalian. Saya lagi repot, katanya. Awalnya aku menolak halus. Tapi ia memaksa dengan alasan anaknya lapar. Pada akhirnya, aku terpaksa melangkah masuk. Berharap semuanya berlangsung cepat. Namun anehnya, warung itu sepi. Terlalu sepi. Tidak ada satupun pembeli malam itu. Padahal biasanya malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon sebelumnya, warung ini penuh sampai keluar pintu. Lalu aku melihat hal yang membuat perasaanku semakin tidak enak. Tirai dapur dibiarkan terbuka separuh dan lampu di dalamnya redup, seperti sengaja dikecilkan. Aku memanggil, Bu Rani, tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk lebih dalam. Kursi-kursi tersusun rapi, meja sudah dibersihkan, tapi mangkuk-mangkuk kotor dibiarkan menumpuk di bak cuci piring. Ada bau aneh yang tercium, bau tajam, seperti darah yang sudah mengering, bercampur bau amis daging mentah. Aku memutuskan mengetuk meja pelan. Bu, saya nitip pesanan tetangga. Bu Rani. Dari dapur, aku mendengar sesuatu. Suara seperti seseorang menahan napas, atau mungkin sedang menangis. Aku tidak yakin, tapi suaranya lirih, terputus-putus. Seperti seseorang yang sedang mati mesin menahan rasa sakit. Jantungku mulai berdebar. Aku melirik ke arah tirai dapur yang bergerak pelan, seperti tertiup angin. Padahal tidak ada angin malam itu. Aku maju selangkah, lalu 2 langkah. Bu, kalau lagi sibuk, saya. Tiba-tiba terdengar suara duk keras, seperti tubuh seseorang jatuh menghantam lantai. Suara itu membuatku refleks mundur. Lalu suara itu disusul oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Teriakan. Teriakan itu bukan teriakan manusia normal, bukan teriakan ketakutan biasa. Itu teriakan seseorang yang sedang diseret menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada kematian itu sendiri. Teriakannya panjang, melengking, penuh panik, dan tercekik seolah mulutnya disumpal benda basah.
hahaha. Tolong, jangan. Janggaan. Aku memet. Seluruh tubuhku menolak bergerak. Bahkan bernapas pun sulit. Dan saat teriakan itu pecah menjadi erangan parau, aku merasa lututku melemas. Lepas, Kaan. Setelah itu, suara mencelos seperti tubuh. Diseret dengan cepat. Lalu Henning total. Tidak ada napas. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara apapun dari belakang tirai dapur. Aku ingin lari. Setiap sel tubuhku memaksa untuk berlari, keluar, melupakan semuanya. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Ada sensasi bahwa apapun yang ada di balik tirai itu sedang mendekat perlahan. Bukan dengan langkah, tapi dengan bau busuk yang tiba-tiba muncul. Menyebar cepat, menembus udara, merayap ke paru-paru. Membuatku muntah rasanya. Dan bau itu aneh, bukan bau bangkai biasa. Itu bau daging dipotong mentah-mentah, bercampur dengan bau tanah basah dan asap dari sesuatu yang dibakar tidak sempurna. Seperti bau ritual. Seperti bau korban. Lalu tirai dapur bergeser. Aku tidak melihat siapapun. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berdiri di baliknya. Aku bisa mendengarnya bernapas. Napas panjang, rendah, berat. Napas yang bukan milik manusia. Napas seperti binatang besar yang lapar. Aku bergumam tanpa sadar, astagfirullah. Napas itu berhenti seketika, seolah sosok di balik tirai mendengar dan tidak suka reaksiku. Lalu aku mendengar sesuatu yang membuatku ingin pingsan. Suara kaki, tapi bukan kaki manusia. Kakinya menyeret, menapak lembut tapi berat. Seperti cakar panjang yang menyentuh lantai kayu. Mendekat lagi. Ada siapa? Tanyaku bodoh. Dengan suara pelan hampir tidak terdengar. Dari balik tirai itu, terdengar suara lirih, bukan suara manusia biasa. Lebih seperti suara yang dihasilkan dari tenggorokan basah tanpa pita suara. Suaranya seperti peringatan atau ancaman. Tiba-tiba dari dalam dapur terdengar suara benda pecah. Lalu suara tubuh yang berlari atau, lebih tepatnya, merangkak cepat. Saat itu, instingku menang. Aku lari sekeng-keng-kengnya keluar warung. Aku tidak peduli pintu terbanting keras di belakangku. Tidak peduli apakah ada yang mengejar. Aku hanya ingin jauh dari tempat itu. Beberapa warga keluar karena mendengar suara keributan. Mereka bertanya panik. Mas, kenapa? Ada apa? Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menggeleng. Tangan gemetar hebat. Dan anehnya, beberapa detik kemudian, pintu warung terbuka pelan. Bu, Ronik, Pejonya Rapi. Senyum seperti biasa. Tidak tampak seperti seseorang yang barusan berada dalam neraka. Ia berkata dengan suara tenang. Maaf mas, tadi ada panci jatuh. Panci jatuh? Apa yang jatuh tadi? Bukan panci. Dan teriakannya masih menggema di kepalaku. Namun warga yang lain tidak mempertanyakan. Mereka hanya mengangguk. Mereka percaya begitu saja. Mungkin karena mereka ingin percaya. Karena menerima yang normal lebih mudah daripada mengakui ada iblis yang berkeliaran di dapur warung tetangga. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar lagi teriakan itu, teriakan panjang penuh. Ngeri yang seakan memanggil namaku dari balik kegelapan. Dan yang paling membuatku takut adalah ini. Saat aku berlari keluar tadi, aku sempat melirik lantai dapur. Ada bekas seretan panjang, merah gelap, segar. Dan itu bukan panci. Sejak malam teriakan itu, aku berusaha keras menjauh dari warung Burani. Namun, anehnya, semakin aku menjauh, semakin sering telingaku dipaksa mendengar kabar aneh tentang tempat itu. Seakan-akan cerita gelap yang bersembunyi di balik tirai dapur warung tersebut, sengaja mencari jalan untuk sampai kepadaku. Warga mulai berani bicara pelan. Tentu saja, tapi semakin lama semakin jelas, bahwa kejadian-kejadian ganjil tidak hanya kualami seorang diri. Suatu pagi, aku mendengar kabar dari Pak Seno, pemilik toko material di dekat gang warung. Ia mendekatiku sambil merokok. Suaranya berat, seakan setiap kata yang keluar membawa beban yang tak ingin ia pikul. Mas, katanya, tahu pemuda yang kemarin makan di warung Burani, yang bawa ransel biru itu? Aku mengangguk. Aku memang melihatnya malam sebelumnya. Seorang anak kuliahan, kelihatannya duduk sendirian, wajahnya pucat, tapi semangat. Ketika melihat semangkuk soto tersaji di meja, tidak ada yang istimewa darinya. Tapi mungkin justru itu yang membuat cerita ini semakin menakutkan. Kenapa pak? Tanyaku. Pak Seno membuang abu rokoknya. Tampak ragu. Kecanya hilang. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Dan ketika ia bicara lagi,
suaranya lebih pelan. Seperti takut ada sesuatu yang menguping. Ibunya datang ke sini. Mas, nyariin. Anak terakhir kali ketahuan ada di warung itu. Tapi, habis makan, enggak pulang. HP mati. Nggak ada CCTV di area sini. Dan yang bikin ngeri tasnya ditemukan di samping bak cuci piring. Katanya, polisi. Aku menahan napas. Tasnya. Di dapur warung Burani, polisi. Sejak kapan ada polisi yang sampai turun ke warung itu? Pak Seno lanjut, suaranya makin parau. Burani bilang pemuda itu memang makan di situ. Tapi, sudah pulang. Katanya, buru-buru karena ada urusan. Tapi, tasnya ketinggalan. Tapi, dia juga bilang gak tahu kapan tas itu muncul. Jawabannya, muter-muter. Polisi juga bingung. Aku ingin percaya bahwa itu salah paham. Tapi suaramu selalu berubah. Ketika mencoba menyangkal sesuatu yang jauh lebih besar dari akal sehat. Dan aku merasa mulutku terlalu kering untuk mengucapkan kebohongan apapun. Siangnya, kabar lain muncul. Kali ini dari Wiwik, penjaga laundry dekat gang. Ia bercerita sambil gemetar. Padahal orang itu biasanya paling santai menghadapi apapun, Mas. Aku lihat waktu anak itu makan. Katanya dengan suara terbata. Tangan anak itu bergetar terus. Dia makan cepat banget, kayak orang kelaparan parah. Tapi bukan lapar biasa. Kayak dipaksa makan. Aku menarik kursi, memintanya duduk. Tip, maksudmu gimana? Dia makan sambil ngelirik ke dapur. Katanya, berkali-kali. Kayak ada yang nyuruh dia. Tapi tiap kali aku ikut nengok, nggak ada siapa-siapa. Habis itu, dia selesai. Bangun, jalan keluar. Tapi, jalannya aneh. Kakinya berat, kayak diseret dari dalam. Aku tidak bisa membantah, karena aku sendiri pernah mendengar suara seretan itu. Lalu, ia berkata, sesuatu yang membuatku spontan merinding. Mas, sebelum dia keluar, aku sempat lihat dari sudut mata. Ada tangan hitam dari balik tirai dapur. Kayak ngelambin dia, suruh pergi. Nafasku tersengal. Karena entah kenapa, gambaran itu sangat cocok dengan sosok yang pernah kulihat. Hitam, panjang, tidak berbentuk jelas. Dan selalu muncul di lokasi yang sama. Balik tirai dapur, beberapa jam setelah pemuda itu hilang, warga mulai gelisah. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditahan karena takut. Mengapa sudah 3 orang dalam setahun terakhir menghilang setelah terakhir terlihat di warung Burani? Mengapa setiap malam Jumat ada suara-suara aneh dari dapur? Mengapa makanan di warung itu makin enak setiap minggu? Padahal harga bahan naik. Kemudian datang cerita dari Udin, ojek online yang sering ambil pesanan di warung itu. Suatu malam, katanya ia menunggu pesanan untuk diantar. Ia sempat melihat pemuda hilang itu duduk di meja pojok. Tapi aneh. Mas, kata Udin, dia makan, tapi sendoknya nggak turun naik. Soto itu berkurang, tapi nggak ada gerakan makan. Kayak hilang sendiri. Aku hampir muntah mendengarnya. Lalu ia menambahkan pelan. Setelah selesai, dia berdiri. Tapi kepalanya nunduk banget, kayak nggak punya leher. Terus dia keluar lewat samping warung, ke arah gang belakang. Tempat gelap itu, Mas, nggak mungkin orang lewat situ. Kecuali bukan orang. Desas-desus mulai berubah menjadi kepanikan. Ibu-ibu melarang anaknya dekat warung itu. Beberapa bapak mulai mengawasi gang belakang. Karena katanya, sering terdengar suara seseorang memanggil pelan. Seperti memanggil orang yang sudah tidak ada. Dan puncaknya, seminggu setelah pemuda itu hilang, seorang pemulung menemukan sesuatu di dekat tempat sampah belakang warung. Sesuatu yang membuat warga tidak tidur semalam itu. Dompet pemuda itu basah, bau amus, dan di dalamnya, foto KTP-nya sudah lenyap, mengelupas, bersih. Seakan ada sesuatu yang menghisap habis warna dan namanya dari kartu itu. Dan sejak saat itu, warga tidak lagi menganggap warung Burani sebagai tempat makan. Mereka menyebutnya tempat lain, tempat yang menelan orang, tempat yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh mereka yang sudah dipilih. Dan semua yang menghilang itu punya kesamaan. Mereka makan soto sampai habis tanpa tersisa. Aku masih ingat betul malam ketika warung itu akhirnya dipasang garis polisi. Orang-orang berkerumun, tapi tak satu pun berani benar-benar mendekat. Mereka cuma berdiri dari jauh, saling berbisik, menunduk. Seakan takut kalau nama mereka terbawa-bawa ke dalam cerita kelam itu. Jakarta Timur malam itu tidak seperti biasanya terasa terlalu tenang, terlalu diam, seperti sedang menahan napas. Burani menghilang tanpa pamit. Bukan kabur, bukan pindah, bukan menutup usaha seperti orang normal. Dia benar-benar hilang, lenyap,
tanpa jejak. Satu-satunya peninggalan adalah warung kecil itu. Dengan dinding-dinding yang menyimpan terlalu banyak rahasia dan aroma soto yang entah kenapa tak pernah benar-benar hilang. Meskipun tempat itu sudah ditutup berhari-hari, aku melewati warung itu lagi sekitar 2 minggu setelah kejadian. Papan yang dulu kusam tiba-tiba terlihat baru, seperti habis dicat. Tirai warung berganti warna, lebih cerah. Dan sudah ada benar baru bertuliskan nama pemilik berbeda. Soto Lamongan asli, Ibu Mirna. Aku cuma berdiri beberapa menit, menatap tulisan itu. Ibu, aku tak pernah mendengar nama itu di lingkungan sini. Apalagi yang aneh, renovasinya terlalu cepat, terlalu rapi. Tak ada bau-bau bekas olahan, tak ada jejak dinding yang retak seperti sebelumnya. Padahal, setauku, sebelum ditutup, warung itu sempat terlihat seperti mau roboh. Tapi kini semua tampak normal, terlalu normal. Sampai jadi mencurigakan. Ketika pertama kali warung itu dibuka kembali, aku melihat beberapa warga lama mampir sekadar penasaran. Mereka ingin membuktikan apakah soto yang dijual masih sama seperti milik Burani. Aku tidak ikut masuk, hanya duduk di seberang jalan sambil memperhatikan. Seorang bapek-bopek keluar duluan, membawa mangkuk kosong yang sudah dipulangkan ke meja depan. Dia bilang dengan suara kecil, rasanya mirip banget, seperti nggak ada bedanya. Aku mendekat dan bertanya, mirip gimana Pak? Dia menelan ludah sebelum menjawab. Semua, sampai aroma kuahnya pun sama. Padahal katanya pemilik baru. Tapi caranya masak, tekniknya, rasanya sama. Dia nerusin sesuatu yang gak orang lain tahu. Aku hanya mengangguk. Tidak berani komentar. Tapi pikiranku berputar. Masakan, apalagi soto, biasanya punya ciri khas unik dari tangan seseorang. Tak mungkin rasanya 100% sama. Apalagi dengan pemilik yang benar-benar berbeda. Itu mustahil kecuali resep itu diwariskan langsung. Dan jelas, bukan lewat cara biasa. 2 hari kemudian, aku akhirnya memberanikan diri masuk ke warung itu. Ibu Mirna menyambutku dengan senyum yang terlalu ramah untuk seseorang yang baru pindah. Numpang makan Mas? Tanyanya dengan suara pelan tapi serak. Seperti baru pulih dari batuk panjang. Aku hanya mengangguk. Duduk di meja yang dulunya adalah tempat pembeli tanpa wajah itu duduk. Meja yang selalu penuh, padahal orang-orang jarang mengaku pernah duduk di sana. Meja yang konon jadi tempat Burani menatap. Atau seseorang. Saat soto datang, aku mencium aroma yang sudah beberapa kali menghantui pikiranku. Aroma yang terlalu gurih, terlalu dalam. Seperti ada lapisan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika aku menyeruput kuahnya, aku merasakan deja vu yang membuat bulu kudukku berdiri. Rasanya sama, sangat sama. Bukan hanya persis, tapi juga membawa sensasi aneh seperti rasa hangat yang tiba-tiba naik ke tengkuk, hingga membuatku sedikit pusing. Ibu Mirna duduk di dekatku sambil melipat tangan. Masuka, ini resep warisan, katanya pelan. Aku bertanya hoti-hoti, warisan dari siapa Bu? Dia tersenyum tipis. Terlalu tipis, dari pemilik lama. Katanya, supaya warung ini tidak pernah sepi. Aku berhenti mengunyah, tenggorokanku kering. Burani, ketemu Ibu. Ibu Mirna memandangku lama lalu menjawab, saya tidak pernah melihat orangnya langsung. Tapi, saya diberitahu, lewat mimpi, aku merasakan jantungku berdegup tidak karuan. Mimpi. Ya Tuhan. Dia melanjutkan, dalam mimpi itu, seorang perempuan berjilbab kuning membawa mangkuk soto. Lalu bilang kalau saya bisa meneruskan warung ini. Kalau tidak banyak tanya. Dia memaksa saya ingat resepnya. Semuanya. Tanpa ada yang terlupa. Aku ingin berdiri dan pergi. Tapi kaki terasa berat. Seolah ada yang menahan. Dan di saat itu, dari balik dapur, terdengar bunyi sendok jatuh. Aku menoleh. Berharap melihat siapapun. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam. Bergerak. Cepat sekali. Aku berdiri mendadak. Bu. Dapur Ibu. Tadi ada. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Ibu Mirna hanya tersenyum sambil menunjuk mangkukku. Habiskan dulu Mas, nanti dingin. Aku langsung keluar dari warung itu, meninggalkan sisa soto yang belum habis. Saat ku tengok dari luar, warung itu tetap terlihat normal. Pembeli datang dan pergi, seperti warung biasa. Seolah tak ada kejadian apapun, tapi aku tahu. Ada sesuatu yang tidak selesai. Sesuatu yang Burani tinggalkan. Sesuatu yang kini dipelihara oleh pemilik baru. Dan sampai hari ini, setiap aku lewat di depan warung itu, aku masih mencium aroma soto Lamongan yang tidak pernah berubah. Aroma yang, entah kenapa, selalu terasa seperti memanggil. Kadang aku berpikir, andai saja aku tidak pernah ikut memperhatikan warung itu sejak awal, mungkin hidupku akan lebih tenang.
Mungkin aku tidak akan terjaga setiap malam, memikirkan wajah Burani yang hilang begitu saja, atau aroma soto yang terus menghantui jalanan kecil di daerah Jakarta Timur itu. Tapi Nayetanya, beberapa hal memang ditakdirkan untuk disaksikan oleh orang-orang yang tidak sengaja lewat. Dan entah kenapa, aku menjadi salah satunya. Warung itu masih berdiri sampai sekarang, dan tidak pernah sepi. Sama seperti dulu ketika Burani yang mengelolanya. Orang-orang tetap datang, tetap makan, tetap memuji rasanya, dan tetap tidak mau bertanya terlalu banyak. Lucunya, meski warga sini terkenal cerewet soal gosip, soal warung itu, semua sepakat untuk diam. Diam yang bukan karena tidak tahu, tapi karena memilih pura-pura tidak melihat. Ada seorang pemuda yang pernah bilang kepadaku, sambil tertawa kecil, "Bang, mungkin ini cuma warung soto, nggak usah dipikirin." Aku hanya tersenyum. Tidak mungkin aku menjelaskan panjang lebar, apalagi tentang sosok hitam yang dilihat anak kecil itu. Pembeli tanpa wajah, atau teriakan yang terdengar dari belakang warung. Dia tidak akan percaya. Tidak ada yang akan percaya kecuali yang pernah merasakannya sendiri. Yang orang-orang tidak tahu adalah, sejak warung itu dikelola pemilik baru Ibu Mirna, aku sering melihat hal yang tidak wajar. Setiap malam Jumat Kliwon, kursi pojok warung selalu terisi. Tidak pernah kosong. Padahal, kalau diperhatikan dari luar, tidak ada siapapun duduk di sana. Tapi kursinya bergerak. Mangkuknya bergeser, kuahnya berkurang perlahan. Dan kalau kau terlalu lama mengintip, kau akan merasa seperti seseorang sedang menatap balik dari dalam. Suatu malam, aku berpapasan dengan Ibu Mirna saat warung hendak tutup. Dia tersenyum seperti biasa, tapi ada berat di bawah matanya. Seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. "Warungnya nggak pernah sepi ya, Bu?" kataku. Dia mengangguk pelan. "Iya, Mas, sudah dari dulu begitu," katanya. "Rezeki," ulangku. Dia menatapku lama, hingga aku merasa tenggorokanku mengering. Lalu dia berkata lirih, seperti rahasia yang tak seharusnya keluar. "Kalau sudah terlanjur terikat, kita cuma bisa menjalankan." Aku tidak menanggapi, cedak pisah. Karena dari caranya berkata begitu, aku tahu dia bukan sekadar meneruskan resep. Dia meneruskan perjanjiannya. Perjanjian yang mungkin pernah dibuat Burani atau mungkin malah jauh sebelum itu. Setelah pertemuan itu, aku mencoba menjauh. Tapi malam-malam tertentu, aroma soto itu tetap mengikuti sampai ke rumah. Bukan bau yang menyenangkan lagi, tapi lebih seperti aroma yang menempel di kulit, di rambut, di dalam kepala. Aroma yang mengingatkan bahwa beberapa jenis rezeki tidak datang dari usaha, atau kerja keras, atau keberuntungan. Ada rezeki yang datang dari tempat lain. Tempat yang tidak boleh disapa, tidak boleh dipanggil, apalagi dinegosiasi. Yang lebih menggangguku adalah satu hal. Warung itu tidak pernah kekurangan bahan, tidak pernah tutup karena habis, dan tidak pernah terlihat ada pemasok datang. Hanya ada suara-suara dari dapur, kadang lirih, kadang seperti langkah kaki yang terlalu berat untuk manusia. Dan setiap kali aku mengingat wajah Burani yang hilang begitu saja, aku sadar satu hal, mungkin dirinya bukan korban. Mungkin dia hanya menyelesaikan bayaran yang sudah jatuh tempo. Siapapun yang mengambil alih warung itu, pada dasarnya cuma mewarisi kontrak yang tidak pernah dibatalkan. Ada orang-orang yang bilang, setan itu tidak pernah meminta uang. Dia hanya ingin satu, gantinya. Nanti, ya itulah masalahnya. Karena warung itu masih hidup, masih ramai, masih memakai resep yang sama. Dan kalau kau pikir perjanjiannya sudah selesai saat Burani menghilang, kau salah. Perjanjian seperti itu tidak selesai hanya karena satu orang pergi. Ia akan terus mencari pemilik berikutnya. Dan berikutnya, dan berikutnya lagi. Itu sebabnya kursi pojok itu tidak pernah kosong. Itu sebabnya mangkuk yang tidak terlihat selalu terisi. Itu sebabnya aroma soto itu tidak pernah benar-benar hilang dari udara. Karena janji yang dibuat dengan cara seperti itu tidak pernah gratis, tidak pernah lunas, dan tidak pernah berhenti menagih.